Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fil awali wa fil akhir wa fil malaikati yaumiddin. Wa ita maritu waswin wa ita maritu bawaswin wa nunanzilul qur'ani wa huwa sifat wa rahmatun wa la tazikun talimu ila khasar. Sahabat rumah terapi Harato Asungan, makasih sahabat semuanya udah mulai masuk. Pak Karno, Pak Kaum, Pak Usam, Pak Suprati. Pada pagi ini sebelum sholat Jumat, mungkin sekitar kurang lebih 1,5 jam, ingin berbagi tutorial untuk menangani tangan stroke. Bisa juga jari trigger finger, bisa juga yang itu biasa kalau orang tangan stroke itu ada yang jarinya menggenggam tidak bisa membuka atau powernya berkurang atau lengannya yang lipat begini. Jadi kebiasaan. Makasih Pak Penyita. Tapi semuanya itu adalah Allah yang memberikan anugerahnya. Jadi kita hanya bisa berdoa, berusaha, dan hasilnya diserahkan kepada Allah dengan apa yang amanahkan kita bagi. Jadi sahabat, untuk yang stroke sesungguhnya terapinya itu harus holistik. Nggak hanya stroke, sebenarnya semua penyakit itu terapinya harus holistik. Jadi yang pertama, Allah takdirkan sakit, kita harus terima. Allah takdirkan sakit, kita harus ikhlas, harus sabar. Itu dulu harus diterima. Jadi keimanan kita. Jadi, seperti dalam rukun iman itu iman kepada Allah sama iman hari akhir. Nah, kalau ini ketika sakit sama. Ini Allah yang memberikan takdir sakit, Allah juga yang memberikan kesembuhannya. Jadi kita hanya berusaha dengan yang Allah amanahkan. Tadi yang pertama. Yang kedua, tentu kita itu tadi berdoa, berzikir, minta kesembuhan sama Allah. Kemudian diperbaiki dari pola pikir kita. Pola pikir harus husnudon, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada orang lain, baik sangka kepada diri sendiri, baik sangka kepada orang yang kita jumpai. Jadi sesuatu, kalau kita berbaik sangka, itu energi positifnya yang akan menyebar ke orang lain. Jadi nanti itu bentuknya bisa dari ini ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Itu kalau baik akan memberikan energi positif, dan jika kurang baik yaitu energi negatif bagi diri kita juga sendiri, bagi orang lain. Dari sini juga dari mulut kita harus jaga apa yang masuk ke dalam mulut kita itu adalah yang menyehatkan. Jadi sesuatu yang alergi Bapak Ibu harus hafalkan, karena misalnya ke dokter, nanti dokter juga akan menanyakan habis makan minum apa gitu. Sahabat semuanya, jadi dari mulut ini ya kita harus ukur makanan, minuman, dosisnya berapa, cara makannya, cara masaknya harus disesuaikan kombinasi makanan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang stroke, apakah itu kolesterol atau kalau dari hipertensi, dari diabetes, sama itu tapi harus diperbaiki dari awal nanti. Makasih Pak Agun, Pak sahabat semuanya. Karena kalau yang mengalami stroke, kalau dalam keluarga saya ada, tapi kalau saya dulu belum bisa menerapi seperti ini. Sahabat semuanya. Kemudian setelah makanan, dosis, kombinasi makanan disesuaikan, kemudian kita itu untuk mengukur kesehatan kita itu dengan gerak. Nah, geraknya kalau orang stroke untuk latihannya ya sesuai dengan kemampuan. Misalnya jarinya ini belum bisa buka secara luas, ya bisa digerakkan seperti ini. Kalau misalnya ini sebisanya dulu,
Allah takdirkan seberapa itu kita berusaha. Tapi jangan lupa konfirmasi ke badan kita. Ya Allah, kalau kemarin dikasih badan sehat, kurang bersyukur, mohon maaf. Sekarang sakit, mohon ampuni dosa kami dan mohon kesembuhan. Semoga dengan sembuhan Allah takdirkan lebih taat kepadamu ya Allah, kepada Rasulullah. Sahabat semuanya. Kemudian setelah olahraga, waktu istirahat yang cukup, berkualitas. Apalagi ini bulan puasa, nanti bisa lebih banyak berdoa, berzikir untuk mempercepat kesembuhan kita. Minta doa kepada orang lain, minta doa kepada orang tua, kepada saudara, kepada jamaah masjid, kepada siapa saja yang Allah berikan. Jadi sahabat semuanya, kemudian kalau misalnya mau pakai teknologi yang ada, boleh. Mau teknologi yang tradisional, pakai batu ini seperti ini bisa. Ini kalau ini paling tradisional, tapi ini juga memberikan manfaat. Jadi yang tradisional itu tidak mesti ini lebih kalah. Itu karena ridho Allah. Jadi bisa pakai batu seperti ini, bisa pakai pen akupuntur, bisa dibantu, bisa pakai minyak zaitun atau pakai lotion. Kita kali ini pakai ini, pertama bisa pakai batu. Kalau pakai batu, Bapak Ibu bisa dikerjakan saat mandi. Kalau misalnya pas mandi, jadi setelah sabunan Bapak Ibu bisa gosok seperti ini. Ini arahnya lebih bagus ke arah atas, mengikuti jalur limfatik dari badan kita. Nih. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau misalnya rileks itu, misalnya tangannya menggenggam, ini bisa biar awet. Ini pakai minyak zaitun. Kalau pakai lotion bisa, tapi lebih cepat diserap sama badan. Nah, ini pakai minyak zaitun. Jadi minyak zaitunnya diratakan dulu, kemudian tinggal digosok seperti ini. Kalau misalnya tangannya menggenggam, itu dari lengan yang bawah seperti ini. Nah, gosok seperti ini pelan-pelan sambil duduk. Ini diterapi misalnya bapak ibunya yang stroke tangan kiri, yang pakai tangan kanan. Bisa duduk seperti ini sambil berdoa, sambil berzikir, sambil berjemur bisa dilakukan. Ini kalau pakai batu. Nanti di sini sama, dari punggung dulu. Makasih Pak semuanya, Pak Ayu, Pak Mudi sama semuanya sambil jalan ya, makasih. Makasih sahabat semua yang ini, jadi belum sahabat disapa satu-satu, nggak apa-apa nih. Ini seperti ini. Ini kalau yang normal sebenarnya gerakan wudhu salah-salah jari tangan, jari kaki. Jadi ini jarinya masuk seperti ini kalau pakai jari. Nah, kalau pakai jari ini dikendorkan seperti ini. Di gerakan dasar gerakan wudhu. Kalau pakai batu, nah tinggal digosok ini. Kalau di punggung, dan di sini nanti lama-lama akan kebuka. Yang sekali terapi tangannya bisa kebuka juga, itu Allah yang memberikan. Tapi harus di terapi lanjutan mandirinya harus dijaga. Jadi yang sakit, bapaknya, ibunya harus bersemangat meminta ridha Allah untuk bisa lebih sehat lagi. Jadi tangannya harus kebuka gini pelan-pelan dengan digosok seperti ini. Nanti lama-lama insya Allah kebuka. Jadi ini pelan-pelan gini. Kalau ini tangan saya sehat, jadi ini untuk tutorial, karena yang terapi biasanya seperti itu. Jadi ini tangannya masih kebuka gini, pelan-pelan nanti kebuka. Nah, kemudian masuk lagi ke seperti ini.
seperti tadi gerakan wudhu, sela-sela jari tangan, jari-jari kaki, masukkan seperti ini. Makasih Pak Fauzan. Ya, kalau udah kebuka, sama lagi, tinggal di gini, masukkan. Ini kalau misalnya di jari, tinggal digosok. Misalnya di luar mandi, bisa seperti duduk seperti ini, bisa dilakukan. Terima kasih Pak Fauzan. Seperti ini. Kalau misalnya tangan yang masih nekuk, belum bisa lurus, nah itu naik ke lengannya. Jadi lengan atas harus dikendorkan, karena di sini akan lebih tegang juga. Jadi bisa dikasih lotion seperti ini. Kalau tadi pakai minyak zaitun, pakai lotion seperti ini. Tinggal digosok aja. Kalau pakai tangan seperti ini sebenarnya. Nah, ini sudah kesetrum sampai ke jari sebetulnya dengan seperti ini. Jadi arus listriknya terasa sampai ke jari. Ini kalau pakai tangan. Terima kasih Pak Bu Yuning ya. Ya itu, tapi jangan lupa dzikrullah, tetap harus jaga. Zikrullahnya mau baca sholawat boleh, mau baca istighfar boleh, mau baca kalimat tauhid boleh, terserah. Yang penting dzikrullah. Seperti ini. Nanti lama-lama kebuka yang tangannya lipat gini. Jadi urut ini. Ini kalau pakai tangan. Kalau pakai batu tinggal sama seperti ini. Dari terapinya, karena orang stroke itu tadi harus sabar dulu, terus minta kesembuhan sama Allah, minta doa kepada orang lain, ada orang tua kalau bisa ada, minta maaf, perbaiki ibadahnya, walaupun sakit, semoga bisa tambahkan amal ibadah. Dan seperti ini. Ini yang paling sederhana. Ini hampir seperti mandi. Nah, kalau ini misalnya mandi beneran, Bapak Ibu juga bisa digosok seperti ini. Jadi gosoknya setelah sabunan. Kalau ada sabunnya terlalu licin. Makasih Bu Yuning. Nah, seperti ini. Kalau ini belum bisa, harus naik ke bahu sama ke leher. Jadi kontrol koordinasi saraf dari tulang belakangnya nanti ada di leher sini. Nanti kelanjutannya di situ. Ini dari yang bawah dulu. Ini kalau pakai batu. Nah, kalau pakai pen akupunktur bisa seperti ini. Mana tangannya udah terlanjur licin. Sebentar. Nah, kalau ini dibantu dengan pen akupunktur. Sebentar di sini. Nah, kalau ini keranjang kuningnya belum saya cantumkan tadi, belum linknya, nggak apa-apa, nanti bisa buka di link yang konten yang udah saya buat. Jadi ini
pakai satu baterai, masukkan seperti ini. Ini karena tangannya licin, nanti pakai anduk. Nah, ini levelnya dari 1 sampai 9. Ya, kalau makasih Pak Yasin, Pak Iki. Jadi ini pilihan untuk membantu terapi sahabat semuanya. Ini ujungnya ada 2, yang satu tumpul, yang satu tajam. Nah, ini pakai yang tumpul dulu. Yang bagus saraf yang masih normal itu dengan level 1 masih gini. Nah, langsung bergetar. Seperti ini. Ini kalau dibantu dengan terapi pen akupunktur. Makasih Pak Wahyu. Seperti. Jadi pakai ini satu baterai yang bagus seperti ini. Kalau misalnya belum gerak seperti ini, orang yang stroke atau orang yang trigger finger itu harus bersabar. Jadi harus diulang-ulang ini seperti ini. Akan lebih cepat memang dengan dibantu di relaksasi dengan tangan. Tapi kalau terapi mandiri mau pakai tangan boleh, terus baru seperti ini. Yang normal seperti ini. Ini dari jari-jarinya sama, masukkan seperti ini. Kemudian di telapak sini juga sama, luruskan dulu semua. Dan di punggungnya ngikuti metatarsal dari tulang jari telapak tangan, punggung. Nah, yang normal gini, jarinya udah bergetar nih, walaupun ini masih level 1. Nah, ini kalau samping lebih terasa lagi. Dimasukkan seperti ini. Gerakan inilah seperti gerakan wudhu, sela-sela jari tangan, jari kaki. Kalau ini digantikan dengan pen akupunktur. Terima kasih Malaysia, Pak Darman. Nah, seperti ini. Terima kasih Pak Andi. Nah, ini jadi seperti gerakan wudhu, sela-sela jari tangan, jari-jari kaki, masukin ini. Dan punggungnya. Nah, kalau dari agak jauh, ini dari sini. Nah, misalnya di sini juga nanti jalurnya di buku petunjuknya ada. Ini jarinya akan bergetar juga. Ini walaupun satu baterai bisa menggetarkan dari yang lebih jauh. Jarinya ini akan terasa getaran dari listriknya. Kalau dari lengan, dari sini, ini bergerak sampai ke jarinya. Nah, gini. Jadi ini bukan saya gerakkan dengan kemauan saya, tapi ini digetarkan dengan listrik ini. Nah, ini asal titiknya pas,
itu akan bergetar. Jadi ini bukan ditekan kenceng gitu, tapi yang nempel aja, yang penting titiknya pas, akan bergetar. Ini. Jadi misalnya titiknya bergeser dikit, nanti hasilnya akan berbeda. Ini. Ini. Bapak Ibu semuanya, ini pakai pen akupuntur. Kalau tadi pakai manual, pakai batu, pakai tangan. Ini sekarang dibantu pakai pen akupuntur. Begini. Jadi di tangan juga ini bergerak seperti ini sampai ke jari. Kalau nerapi orang lain seperti ini sama, tinggal disentuhkan ke orang lain. Tapi orang yang nerapi juga akan merasakan getaran dari listriknya. Nah, seperti ini. Makasih Mas Tri, Pak Soleh, Pak Artanto, Pak Adi. Jadi ini membantu merelaksasi otot tubuh kita, sarafnya juga ikut lebih rileks. Untuk yang lemah nanti bisa dirangsang seperti ini. Jadi ini akan bergetar sesuai dengan jalurnya. Jadi seperti jaringan listrik, di on off-nya itu ditekan, maka lampu akan menyala di jalur dari listrik yang dialirkan. Ini sama seperti ini jalurnya saraf otot tubuh kita. Walaupun di sini bergetar bisa sampai ke jari, nah, gitu. Nah kalau misalnya mau naik ke leher bisa, karena orang stroke biasanya kan ada penyumbatan atau pecah. Nah kalau mau lebih cepat, Bapak Ibu bisa ditambah dengan vastu, dengan bekam, dengan lintah, mana yang cocok, mana yang bisa dilakukan. Jadi kalau untuk peredaran darah, yang berhubungan dengan berdarah akan cepat, yaitu kalau misalnya cocok, syaratnya bisa dengan donor darah, kemudian dengan terapi lintah, bisa juga dengan vastu, dengan bekam. Terima kasih Pak Sehudin. Jadi sambil istirahat, sambil duduk seperti ini, sambil zikrullah, ini digetarkan seperti ini. Nanti saraf ototnya akan dilenturkan, insya Allah. Sambil duduk seperti ini. Ini di leher juga sama nih. Nanti akan seperti ini. Misalnya leher kaku, bahu yang kaku, termasuk mata yang kecapean. Jadi kalau titiknya pas, ini tangannya akan bergetar seperti ini, sesuai dengan jalurnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya di bahunya yang kaku, sama, tinggal di sini. Kalau misalnya leher di sini. Nah, ini lehernya udah ini bergetar ini. Kalau dengan seperti pen ini bisa mobil, mau bergerak ke anggota badan mana yang kaku duluan mau diterapi. Ini kelihatan Bapak Ibu, ini bergetar, otot-otot yang tegang itu digetarkan berarti. Jadi ini pennya cuma nempel aja, bukan ditekan. Asal titiknya pas, maka akan bergetar seperti ini. Yang masih sensitif. Kalau masih tidak bergetar, berarti itu ada baalnya, harus direlaksasi lagi. Harus bersabar diulang.
Ini sampai bergetar seperti ini. Ini walaupun sampai pakai satu baterai ini. Misalnya di leher ini sama, ini pengaruhnya nanti mengikuti jalurnya. Terima kasih Pak Rahman Sirgar, Kang Koro. Ini kalau di leher seperti ini, sama tinggal dicari titik yang pasnya. Jadi kalau yang masih bagus seperti ini, insya Allah bergetar seperti titik pas. Kalau misalnya mata kecapean, sama untuk mata plus minus, Bapak Ibu tinggal bisa tempelkan seperti ini. Nanti saraf sampai ke kepala akan bergetar. Tinggal dijalankan seperti ini. Misalnya di sini, ini akan bergetar ke belakang jalur otot sarafnya. Jadi tinggal seperti itu. Tinggal pilihannya Bapak mau pakai tangan, mau pakai alat, mau pakai batu, dipersilahkan. Tapi kembali lagi bahwa sakit dan obatnya Allah yang menentukan, Allah yang ngasih ridho. Kita mencari ridho Allah dari apa yang Allah ridhokan. Mau pakai alat yang pakai batu, mau pakai pen akupuntur, mau pakai tangan, itu Allah yang menentukan. Kita berusaha untuk menerapi. Demikian. Harap bersabar, perbaiki pola pikir, pola zikir, gerak, ucapan kita jaga yang mengeluarkan energi positif. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala sesuatu baik bagi seorang muslim. Jika dikasih nikmat, hamba itu bersyukur. Jika dikasih sakit, maka beristighfar, minta ampun kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Mungkin dari sakit itu Allah berikan ampunan, dan Allah berikan ilmu. Jadi kadang dari orang sakit Allah berikan angkat derajat dengan memberikan ilmu untuk belajar, mempermudah belajar. Jadi seperti ini. Tinggal diterapi, diulang-ulang, nanti akan lentur. Kalau yang stroke nanti ditambah lagi yang tulang belakangnya. Terima kasih Pak Syukur, AK259, Pak Santoso. Jadi ini ngisi waktu sebelum sholat Jumat, berbagi selagi bisa dan biasakanlah berbagi. Demikian sahabat Rumah Terapi Haratul Hasingun. Yang ketinggalan bisa lihat
di akun yang baru dibuat, konten yang barusan dibuat. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Selamat mempersiapkan untuk sholat Jumat bagi yang laki-laki. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Rumah Terapi Haranto Wasiun, Perumahan Tamari, Atikan Onar, Ciluar, Kota Bogor, depan kampus Politeknik AK dan Semakpo Tanah Baru, luar tol Tanah Baru, 3 rumah dari Masjid Al-Hikmah. Demikian, selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan ibadah Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.